Terima kasih penjelasannya. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, aksi unjuk rasa yang dilakukan buruh terjadi di berbagai kota di Indonesia. Mereka menuntut agar Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja dicabut karena dinilai menguntungkan pihak pengusaha saja. Massa buruh dari berbagai kota berdatangan ke gedung DPR RI Rabu pagi. Mereka berunjuk rasa menuntut agar Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dicabut. Buruh menilai Omnibus Law menguntungkan pihak pengusaha. Aksi unjuk rasa buruh ini pun berlangsung kondusif. Hari ini akan berlangsung aksi khususnya di DPR RI dari saudara-saudara kita elemen buruh yang akan menyampaikan aspirasinya. Ya Pak, kalau boleh tahu aspirasi yang akan mereka sampaikan di DPR RI pagi ini berkaitan dengan apa? Isu yang akan diangkat oleh rekan-rekan buruh hari ini adalah yang pertama tentang Omnibus Law ya, termasuk juga RUU KUHP. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Nasional atau KSN berunjuk rasa di bawah jembatan flyover Makassar Rabu siang. Buruh juga menuntut agar pemerintah dan DPR mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law atau UU Cipta Kerja karena dinilai sangat merugikan para pekerja. Aksi unjuk rasa berjalan kondusif. Namun arus lalu lintas yang menghubungkan Jalan Petarani menuju ke Jalan Tol Reformasi ke arah Bandara Internasional Hasanuddin tersendat akibat sebagian jalan ditutup massa yang orasi. Tim Liputan melaporkan. Masya Allah, semoga aspirasi dari para buruh bisa didengar oleh para wakil rakyat. Dan apapun keputusannya kelak, semoga bisa menjadi jalan yang terbaik. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, aksi yang dilakukan teman-teman buruh ini kan memang sering terjadi. Tidak lain, tidak bukan, aspirasi mereka ini ingin didengar karena menurut mereka sistem Omnibus Law ini cukup memberatkan. Nah, kalau pandangan Islam terhadap kaum buruh ini seperti apa, Ustaz? Ya, Mas Dhani, kaum buruh ini adalah mereka yang bekerja untuk perusahaannya, untuk majikannya. Dan mereka diakui keberadaannya oleh agama. Tanpa ada buruh, tanpa ada yang bekerja, tanpa ada yang membantu, bagaimana kita memenuhi kebutuhan dunia kita? Karenanya Nabi mengingatkan bahwa mereka yang membantu kita adalah keluarga kita. Betapa seorang Anas bin Malik, buruhnya Nabi, pembantunya Nabi selama 10 tahun. Kata Nabi SAW, menurut pengakuan dari Anas bin Malik, tidak pernah Nabi berkata kasar, selalu memenuhi apa yang menjadi hak dan kewajiban seorang pembantu. Dalam tanda kutip, buruh ada hak dan kewajiban. Sebagaimana juga majikan ada hak dan kewajiban. Manakala mereka terpenuhi hak dan kewajibannya, maka mereka akan mendapatkan juga kebaikannya. Manakala tidak terpenuhi, inilah yang menjadi catatan dalam agama kita. Bahkan kata Nabi, lebih baik engkau memenuhi hak buruhmu sebelum upah buruhmu, sebelum keringat itu kering. Berarti kita penuhi lebih awal, itu lebih baik. Kita santuni mereka. Kita berikan penghargaan, apakah secara materi maupun non-materi. Karena kalau mereka menunjukkan hal yang positif, maka ada perkembangan secara ekonomi. Tapi kalau mereka tidak menjalankan tugas dengan baik, mungkin akan mempengaruhi produksi-produksi dari perusahaan-perusahaan kita. Disinilah keberadaan kaum buruh memang sudah ada sejak zaman Nabi. Mereka diakui, mereka pula mendapatkan haknya, mereka pula menjalankan kewajibannya. Berarti yang paling inti adalah bagaimana antara buruh dan majikan itu komunikasinya baik. Masing-masing menjalankan kewajibannya. Majikan menyampaikan dan memenuhi kewajibannya kepada para buruh. Buruh pula bekerja dengan sungguh-sungguh memenuhi kewajiban kepada majikannya, kepada perusahaannya. Karena tidak ada perbedaan antara buruh dengan majikan. Yang ada masing-masing bekerja sesuai dengan keadaan mereka. Mereka bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Begitulah betapa agungnya keadaan buruh ini karena mereka dikatakan keluarga.
Keluarga itu berarti kan orang yang dekat dengan kita. Manakala mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, kita penuhi haknya dengan sesungguhnya. Dan mereka akan lebih baik lagi, lebih sungguh-sungguh lagi bekerja untuk kebaikan bersama insya Allah. Baik Ustaz, lalu benarkah Islam ini memandang pentingnya dua prinsip terkait buruh, yakni mengenai upah yang terdiri dari prinsip keadilan dan juga prinsip kelayakan? Boleh dijelaskan Ustaz? Ya, setuju Mas Dhani bahwa kaum buruh ini sesungguhnya adalah manusia sebagaimana kita. Tidak ada perbedaan karena pekerjaan yang dilakukan oleh siapapun, yang bekerja sebagai apapun sama di mata Allah. Makanya kesetaraan atau keadilan itu adalah merupakan prinsip yang dianut. Kenapa keadilan menjadi prinsip yang dianut? Supaya mereka juga dapat memenuhi kewajibannya kepada keluarga. Kaum buruh ada keluarga, mungkin kaum buruh ada anak-anak, bahkan ada pula kaum buruh yang punya anak-anak binaan, ada anak-anak yang mereka santuni. Kalau kita memenuhi, subhanallah, berarti kita menyamakan siapapun tanpa terkecuali, karena siapapun di mata Allah itu sama. Yang kedua adalah pemenuhan haknya, yaitu kesejahteraan. Sesungguhnya orang yang bekerja memang berharap mendapatkan karunia atau rezeki dari Allah. Yang mempekerjakan juga mendapatkan karunia rezeki dari Allah. Bertambahlah keuntungannya. Mungkin ia akan lebih banyak lagi modal untuk kebutuhan-kebutuhan berikutnya. Maka kesejahteraan menjadi catatan besar juga untuk kaum buruh kita. Bahkan kalau mereka berdaya, suatu saat mereka itu akan mempekerjakan yang lain. Bahkan dulu ada di masa Nabi seorang yang sudah sangat lanjut usia, tapi dia tidak mau bekerja. Dalam arti bekerja untuk orang lain, tapi dia menyiapkan lapangan pekerjaan sesama yang sudah lanjut usia. Ia mempekerjakan dan kemudian terjadilah pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik. Karena dengan kesejahteraan seseorang akan memenuhi haknya. Mungkin ada hak keluarganya, hak anak-anaknya, bahkan mungkin hak tetangga-tetangganya. Disinilah prinsip keadilan betul-betul menjadi prinsip yang harus dipatuhi oleh siapapun. Kemudian mereka ini bekerja untuk mendapatkan karunia Allah. Majikan pula mempekerjakan mereka untuk mendapatkan karunia Allah. Maka kalau saling membantu untuk memberikan kesejahteraan, hadirlah kesejahteraan yang disebut adalah ijtimaiyah. Kesejahteraan yang bersifat kolektif. Kalau kesejahteraannya kolektif, maka insya Allah masing-masing mendapatkan kebaikan dari apa yang dilakukan oleh siapapun. Baik.